Assalamualaikum guys, balik lagi di Belajar Bareng Zarina. Sebelum itu, yuk subscribe dulu, like, dan komen. Di sini kita akan belajar bareng tentang pengembangan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP dan instrumen asesmen yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Pokok bahasan materi yang pertama yaitu pengertian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau disingkat KKTP. Yang kedua, langkah penyusunan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, langkah penyusunan instrumen asesmen formatif. Dan yang keempat, langkah penyusunan instrumen asesmen sumatif. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. KKTP adalah singkatan dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Salah satu istilah penting yang harus dipahami dalam konteks kurikulum Merdeka. Dalam KKTP, pendekatan pembelajaran difokuskan pada bagaimana menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau tidak. Ini mengacu pada penilaian yang berbasis pada pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu langkah penyusunan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka sendiri, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat KKTP, yaitu yang pertama, deskripsi kriteria. Melalui pendekatan ini, guru akan menetapkan rangkaian kriteria ketuntasan yang berhubungan dengan tugas, proyek akhir, atau jenis tugas apapun yang bisa diukur. Pendekatan yang kedua yang dapat digunakan untuk membuat KKTP yaitu pendekatan rubrik. Pada pendekatan ini, guru akan menelaah tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Deskripsi ini pada pendekatan rubrik ini akan lebih komprehensif. Pendekatan yang ketiga yang dapat digunakan untuk membuat KKTP yaitu skala atau interval nilai. Melalui pendekatan ini, guru akan menggunakan skala atau interval nilai dan dalam menentukan KKTP. Dalam membuat interval nilai tersebut, guru harus tetap melengkapinya dengan deskripsi sehingga peserta didik dapat mengetahui mengapa mereka bisa memperoleh nilai tersebut. Materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu langkah penyusunan instrumen asesmen formatif. Yang pertama, guru merumuskan tujuan asesmen. Yang kedua, guru memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan tes tertulis kepada siswa. Setelah selesai, guru memberikan kunci jawaban kepada siswa sebagai acuan melakukan penilaian diri, penilaian antar teman, pemberian umpan balik antar teman, dan refleksi. Yang keempat, jika dari hasil asesmen formatif ini banyak siswa yang berhasil menguasai materi pelajaran, maka dapat dilanjutkan ke materi berikutnya. Dan yang kelima, jika dari hasil asesmen formatif masih banyak atau ada beberapa siswa yang masih belum menguasai materi pelajaran, maka guru dapat melakukan perbaikan. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu langkah penyusunan instrumen asesmen sumatif. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, guru merumuskan tujuan asesmen. Yang kedua, guru memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Yang ketiga, guru menyusun instrumen yang akan digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa. Yang keempat, guru juga harus menentukan skor, kriteria tercapainya tujuan pembelajaran, serta durasi waktu pelaksanaan kegiatan asesmen. Misalnya, kriteria baik antara 71 sampai 80. Yang kelima, guru akan memeriksa tugas atau tes yang sudah dikerjakan siswa sehingga diperoleh sebuah data yang dapat diolah dan dianalisis. Yang keenam, setelah data diolah dan dianalisis, langkah berikutnya adalah menginterpretasikan dan menarik kesimpulan data tersebut.